Persebaran Islam di Pulau Jawa pada masa Wali Songo. Agama Islam tak lepas dari peran Wali Songo. Wali Songo berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Ada 3 wilayah yang menjadi tempat para wali untuk menyebarkan dakwahnya, yaitu di Jawa Timur, meliputi Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Jawa Tengah meliputi Demak, Kudus, dan Muria. Dan Jawa Barat. Zaman Wali Songo menandakan adanya akhir dominasi agama Hindu-Buddha, dan mereka juga memiliki andil yang cukup besar untuk mendirikan sejumlah kerajaan Islam di Jawa. Arti Wali Songo dalam bahasa Jawa, Wali Songo berarti wali yang 9, menandakan jumlah wali yang ada 9. Ada juga yang berpendapat bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah kreasi dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim di tahun 1404. Tak hanya berdakwah, ajaran Wali Songo memberikan dampak bagi sejumlah budaya baru di masyarakat Jawa, seperti kesehatan, bercocok tanam, perdagangan, kebudayaan, senior, kemasyarakatan, sampai ke pemerintahan. Nama-nama Wali Songo dan sejarahnya. Yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Sunan Tedes adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah SAW. Nasab Maulana Malik Ibrahim tercatat dalam Ensiklopedia Nasab Ahlul Bait yang merupakan kumpulan catatan dari Asyaid Bahrudin Bangalawi Al-Husaini. Lahir di Samarakan, Asia Tengah, Sunan Gresik mempunyai 3 orang istri. Sunan Gresik banyak dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selain dakwah, beliau mengajarkan cara baru bercocok tanam untuk mengambil hati masyarakat kebanyakan, yakni mereka yang tersisihkan pada akhir kekuasaan Majapahit. Krisis ekonomi dan perang saudara saat itu banyak membuat masyarakat Jawa menderita. Sunan Gresik membangun Pandepokan sebagai tempat menimba ilmu agama di Leran, Gresik, untuk memenangkan hati masyarakat. Sebagai pelengkap, ia membangun masjid untuk tempat beribadah. Masjid ini adalah masjid pertama di Pulau Jawa dan masih berdiri hingga sekarang. Nama masjid tersebut adalah Masjid Jami Gresik. Sunan Gresik wafat di tahun 1419 dan dimakamkan di desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Riwayat mengatakan bahwa Sunan Ampel adalah anak dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Ibunya adalah seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Meski bukan yang pertama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Ampel dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Ia memiliki pesantren di Ampel Denta, Surabaya yang menjadi pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Setelah wafat, Sunan Ampel dimakamkan di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Semasa hidupnya, Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Pernah mendengar lagu Wijil atau Tombo Ati yang dipopulerkan oleh Opik? Kedua lagu tersebut adalah hasil karya Sunan Bonang. Untuk menambah unsur-unsur Islami dari lagu-lagu yang dibuatnya, Sunan Bonang memasukkan rebab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Oleh sebab itu, ia mendapatkan julukan Sunan Bonang. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang keempat yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim, selain Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim yang juga putra dari Sunan Ampel dikenang oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, ia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Selain itu, Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat umum. Ia sangat mengedepankan sikap dermawan, kerja keras, dan meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengalaman agama Islam. Wafat di tahun 1522, Sunan Derajat memiliki banyak peninggalan.
berarti. Di antaranya adalah pesantren Sunan Derajat di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Ia juga meninggalkan gamelan sigo mengkok, alat musik yang sering ia mainkan. Kini gamelan tersebut disimpan di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Yang kelima yaitu Sunan Kudus atau Jakwar Sodik. Berbeda dibandingkan dengan Wali Songo sebelumnya yang pada umumnya langsung menyentuh masyarakat umum untuk menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus memiliki andil yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Peranannya adalah sebagai panglima perang, penasihat untuk Sultan Demak, musyrik, thoriqoh, dan hakim. Target dakwah Sunan Kudus kebanyakan berada di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Peninggalan Sunan Kudus yang terkenal hingga saat ini adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus banyak dipercaya oleh masyarakat dan wafat pada tahun 1550. Yang keenam yaitu Sunan Giri atau Raden Paku, atau disebut juga sebagai Ainul Yakin. Sunan Giri adalah keturunan langsung dari Maulana Ishaq. Selama hidupnya, ia menimpa ilmu Islam dari Sunan Ampel dan bersahabat dengan Sunan Bonang. Peran besarnya dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa adalah mendirikan pemerintahan mandiri di Gidi, Kedaton, Gresik. Pemerintahan inilah yang selanjutnya memiliki peran sebagai pusat dakwah Islam untuk wilayah Jawa dan Indonesia Timur hingga ke Maluku. Anaknya Sunan Gresik Prapen berhasil menyebarkan Islam hingga ke Lombok dan Bali. Yang ketujuh yaitu Sunan Kalijogo atau Raden Said. Raden Said atau Sunan Kalijogo adalah anak dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikto atau Raden Sahur. Agama Islam ia pelajari dari Sunan Bonang. Dari Sunan Bonang lah ia belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Kesenian yang kerap ia gunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembang suluk. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa tembang suluk lir ilir dan gundul-gundul pacul adalah hasil karya Sunan Kalijogo. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijogo. Namanya Muria diperkirakan oleh masyarakat sekitar kota Kudus berasal dari nama gunung yaitu Gunung Muria. Gunung Muria ialah tempat di mana kini Sunan Muria dimakamkan. Gaya dakwah Sunan Muria pada umumnya mengambil metode yang digunakan ayahnya, Sunan Kalijogo, yakni menggunakan kesenian. Namun Sunan Muria lebih senang tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota dan tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama. Ia juga turut mengajarkan cara bercocok tanam, jual beli, dan melaut kepada masyarakat jelata. Yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah anak dari Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Ayahnya lain lagi. Nama ayah Sunan Gunung Jati adalah Sunan Syarif Abdullah Maulana Huda, tokoh Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Sunan Gunung Jati belajar agama dari berbagai negara. Sejak usia 14 tahun, ia sudah belajar agama dari para ulama di Mesir. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya orang wali yang menjadi kepala pemerintahan. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon atau dikenal dengan Kesultanan Pakungwati dengan restu dari para ulama lainnya untuk menyusul berdirinya Kesultanan Bintaro Demak. Ia memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan agama Islam dari pesisir Cirebon hingga ke pedalaman Pasundan. Di usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mengundurkan diri dari pemerintahan untuk fokus berdakwah. Tampuk kekuasaan diserahkan pada Pangeran Pasarean. Ia meninggal di tahun 1568 pada usia 1020 tahun dan dimakamkan di Gunung Sambung, Gunung Jati.